Oke, kita lagi di Pelabuhan Kaiwatu, tepatnya di Pulau Moa ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, kita tujuannya mau ke Samlaki, Maluku Tengah Barat, atau sering disebut Kepulauan Tanimbar. Dan ini namanya Sabuk 28. Nih. Jadi kita mau menuju ke ini ya. Nih Sabuk Nusantara 28. Nih kapalnya ya. Kita mau naik ini, nanti kita perjalanan sekitar beberapa hari ya. Nah, oke. Nah, nih penampakannya dari luar. Jadi ini kita di Pulau Moa ya, di Pulau Moa, tepatnya di Pelabuhan Moanya ya. Nah, ini termasuk dari tol laut. Jadi ini singgah di beberapa pulau-pulau, di pulau-pulau kecil ya. Oke, kita lihat dalamnya nanti ya. Nah, nih teman-teman, nah ini ada beberapa beda-beda tujuan ya. Cuman aku mau naik ini ya teman-teman ya. Nah, kita mau menuju Maluku Tengah Barat atau Kepulauan Tanimbar nih. Oke, kita lihat dalamnya ya. Oke, kita masuk ke dalamnya ya. Diawali dari kantin di dek 2 atau di lantai 2 dari kapal ini. Di sini kita akan melihat kantin. Kantinnya sederhana sih, tapi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan kita ketika di kapal. Ada teh, ada Indomie, bahkan ada nasi juga ya. Jadi teman-teman kalau misalnya tidak membawa persediaan boleh beli di sini. Dan teman-teman bisa lihat nih kursi-kursi. Kursi-kursi ini banyak ya, tapi sudah terlihat usang karena penumpangnya jarang ya. Saat ini aja penumpangnya itu paling nggak sampai 10 orang, dan itu harus diantarkan ke pulau-pulau yang ada di sekitar Maluku Barat Daya dan sampai ke Somlaki atau Maluku Tenggara Barat. Jadi ada atau tidaknya penumpang itu harus diantar. Jadi seperti angkutan darat atau seperti angkot, kosong atau enggak harus dijalankan karena ini merupakan kapal subsidi atau kapal dari Pelni yang sudah disubsidi oleh pemerintah. Jadi mau kosong mau penuh itu tetap diantarkan. Cuman ini sama sekali penumpangnya sedikit banget, ada cuma beberapa orang doang. Dan itu kita harus diantarkan juga nih ke Maluku Tenggara Barat teman-teman. Nah di sini ada jaket keamanan atau jaket life jacket ya. Nah jadi untuk mana tahu keselamatan lah, jaket keselamatan. Dan di sini teman-teman bisa lihat kasurnya itu ada kursi, ada kasur itu karena di dalam sana itu panas ya, panas karena panas dari ini ya mesin. Dan di sini tidak difasilitasi AC ataupun kipas ya teman-teman ya. Jadi ala kadarnya teman-teman. Jadi cuma difasilitasi tempat tidur bertingkat seperti ini, seperti dormitory atau kamar asrama ya. Dan ini panas dan sedikit berbau diesel ya. Nah makanya kita ngambil kasurnya ke agak penumpang yang di dekat kantin tadi. Nah jadi di sini ada juga yang kalau misalnya teman-teman mau tidur di sini ya tidur di sini, tapi kita kebetulan tidak tidur di sini karena bau dan agak panas ya. Jadi di sini nggak ada fasilitas AC. Nah wajar sih, tiketnya kan murah, sekitar 24.000 udah sampai ke Maluku Tenggara Barat. Itu perjalanan sekitar 3 hari 2 malam. Nah 3 hari 2 malam. Dan di sini kita lihat sekitar dek 2. Nah di dek 2 ini kita lihat kamar mandi nih. Kamar mandinya ada nih ya, cuman horor gitu ya teman-teman. Kamar mandinya ada banyak nih, kamar mandinya cuma sedikit horor. Dan di sini udah airnya lancar kok, airnya tawar, airnya sangat tawar. Dan coba kita lihat, cuman ya kurang terurus ya, ada yang ada pintunya, ada yang tidak ada pintunya. Yang namanya penghuninya jarang ya, jadi penumpang itu jarang, jadi ya bagaimana adanya ya seperti itu teman-teman. Nah oke, kita lihat kembali ke arah lorong belakang kamar mandi tadi ya. Oke, kita lihat lorong ini teman-teman. Nah di lorong ini bisa teman-teman ada kamar VIP yang bisa kita sewa.
Jadi kalau teman-teman nggak mau di kelas ekonomi tadi, kita bisa sewa kamar di sekitar sini nih teman-teman. Ada beberapa kamar. Jadi kalau kamar ini biasanya difasilitasi AC sih. Jadi kalau nggak salah itu satu malam itu 200.000 teman-teman nginapnya ya. Nah, kemudian di sini ada musolahnya, dan di sini ada tempat wudhu teman-teman. Jadi lengkap ya. Cuman ya itu karena penumpangnya nggak ada. Jadi fasilitas di kapal ini lengkap gitu, tapi ya penumpangnya yang berkurang teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tempat wudhunya ya agak kurang terurus ya, karena emang nggak ada yang mau sholat kan gitu, karena penumpangnya kurang gitu. Nah, kemudian kita lihat lorong sebelahnya ya. Nah, di lorong sebelahnya itu kita melihat ruang mesin teman-teman. Nah, ini ruang mesin dari kapalnya teman-teman, dan ini panas banget ya teman, dan bau diesel banget gitu. Dan ini sekitar di deck 2 atau lantai 2 nya kapal Sabuk Nusantara 28 ini. Dan di sini ada life jacketnya ya. Oke, kita ke deck 1, ke lantai satunya bawah ya, yang di deck 1. Di sini teman-teman bisa melihat ada juga tempat tidur dormitory seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, di bawah ini sedikit agak panas dan agak bau minyak banget gitu. Jadi bisa teman-teman lihat kurang terurus ya. Kenapa kurang terurus ya? Karena emang penumpang nggak ada juga. Jadi emang jarang dihuni orang gitu loh. Orang lebih memilih ke atas tadi deck 2 karena bisa dikatakan lebih nyaman dan adem. Dan ini pengap ya teman-teman. Udah pengap, sepertinya debunya juga banyak dan jorok ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, jadi kasur-kasur ini pada bolong itu karena diambil ditarik ke atas. Jadi ngambil posisi masing-masing. Bisa jadi diambil ke ruang-ruang ABK gitu. Jadi di lorong-lorong orang tidur gitu. Jadi ambil kasurnya gitu. Oke, langsung aja kita naik lagi ke deck 2. Kita naik ke deck 2. Kita akan lihat di sekitarnya nanti ya teman-teman ya. Kita lihat sekitarnya apa aja. Dan ini teman-teman bisa lihat jaketnya itu masih rapi, kan ada plastiknya, berarti jarang dipakai ya. Oke. Nah, kita coba keluar lagi nih. Di luar kapal ini apa sih gitu ya. Nah, oke, kita lihat di luar kapalnya ini. Di luar kapalnya ini kita lihat di lautan ya teman-teman. Wow, ini lautan. Nah, dan di depan ini kita mau melihat. Nah, di sini penyimpanan bagasi atau barang ya teman-teman. Di depan itu juga yang ada tong atau penampungan itu adalah titipan ya, bukan penampungan airnya. Dan di sini nih, ini bisa lihat teman-teman ya. Dan di atas itu adalah ruang kendalinya kapal, ruang nahoda ya. Nah, jadi kita akan coba naik ya ke deck 2 nya, tapi dari luar. Oke, kita naik ya. Oke, kita naik, kita lihat nih situasinya, nih situasi malam. Oke, situasi malam beginilah di sini ya. Oke, kita naik ya ke deck 2 tadi. Oke, kita naik, kita coba telusurin di atas itu ada apa sih gitu ya. Nah, di sekitaran ruang nahoda itu ada apa sih gitu ya. Oke, kita naik. Dan di sini teman-teman, kenapa mereka memilih di lorong itu? Karena lebih dingin, teman-teman. Itu ABK-ABK-nya ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Wow. Kapal ini sebenarnya sudah sedikit tua ya. Oke. Jadi tampilannya sudah tampilan klasik gitu ya. Nah, oke, kita masuk ke sini. Di ruangan ini ya, di ruangan ini adalah ruangan ABK-ABK. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada komputer. Jadi administrasi dan kantornya kapal ini ada di atas ini ya. Jadi saya nggak berani masuk karena emang larangan, kecuali ABK-nya ya. Kemudian kita masuk dari lorong ini, coba teman-teman. Jadi kita telusurin dari samping saja nih ya. Dari jendelanya kita intip dikit-dikit dong ya. Nah, di sini kita lihat kamar ya, terus lurus kita lihat ada kamar ABK-nya, ada dapur ya. Di sini ada dapurnya nih, ada dapur. Nah, dapur ABK-ABK-nya.
dan di belakang itu adalah skoci ya, skoci kalau ada apa-apa. Jadi di sini nih penyimpanan skoci, dan ini di belakang kapalnya itu tadi ya. Nah, untuk naik ke atas nggak boleh ya karena dipalang. Nah, oke. Nah, ini skocinya nih. Ini skocinya. Nah, oke, kita balik lagi ya. Kita balik lagi, kita intip dikit. Oh, ini dapur. Dapur umum gitu kayaknya ya. Terus ini juga dapur, ruang makan. Ini dapur ruang makan. Kemudian ini juga dapur ruang makan. Kemudian ini juga, oh ini kamarnya, kamar ABK. Ini kasur-kasur dari ABK-nya. Kemudian ini ruang kamar ABK juga. Ini ABK juga. Nah, kita kembali lagi ya. Oke, kita turun nih. Kita coba turun ya. Dan inilah situasi dan kondisinya. Oke. Oke, kita turun. Oke, kita coba turun ya. Kita coba turun. Oke. Bisa lihat teman-teman ya, gelap banget ya. Tidak ada pandangan apapun. Jauh mata memandang ya, nggak ada apa-apa ya. Jadi begitulah di tengah lautan gelap ya. Nah, nih teman-teman. Oke. Inilah situasi kondisi dari kapalnya ya. Jadi ongkosnya itu 24.000 doang teman-teman, jauh dekat ya. Tergantung ini, kadang ada yang 5.000 kalau misalnya antar pulau doang gitu. Oke teman-teman, itu aja mungkin, dan kita tidurnya di bawah sini teman-teman. Nah, oke. Terima kasih ya teman-teman, tapi jangan lupa subscribe biar nanti saya update lagi perjalanan saya. Oke, see you next video.